kegiatan hari ini, Bapak Mama hadir. Hari ini kegiatan kita dengan yang namanya Bina Keluarga Lansia. Nah, di Bina Keluarga Lansia ini beberapa kali kegiatan kemarin kami sudah melakukan kegiatan, tetapi sasarannya itu langsung kepada lansia ya. Jadi yang namanya konflik dengan orang tua seperti itu. Kenapa? Karena banyak terjadi orang semakin tua semakin cerewet, semakin tersinggung. Jadi segala macam seperti itu. Bina Keluarga Lansia, kebijakan pembangunan keluarga lansia tangguh. Nah, next Adek. Nah, ini keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2005. Jadi keluarga itu, saya menyampaikan materi ini sekaligus untuk pembelajaran kita juga ya. Mengingat kembali, mungkin Bapak Mama dulu yang kuliah juga bisa tahu bahwa materi-materi ini juga bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita di keluarga. Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Nah, itu yang namanya keluarga tadi menurut Undang-Undang 52 tahun 2009. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau suara saya besar saat bisa pakai ini. Kayaknya kita ribut. Oke, next. Nah, pembangunan keluarga dilandasi oleh kebijakan yang didasarkan pada undang-undang tadi ya Bapak Mama. Jadi tentang perkembangan dan kependudukan dan pembangunan keluarga. Oke. Mengapa keluarga penting bagi lansia? Nah, ini yang perlu kita tahu bersama. Kenapa keluarga penting bagi lansia? Jadi lansia akan merasa lebih bahagia bila hidup dalam lingkungan keluarga. Ada anaknya, ada cucunya, terus akan lebih terawat, terlayani, serta terlindungi. Nah, yang namanya lansia pastikan dari fisiknya sudah berubah ya. Kita tahu bersama bahwa ketika orang tua kita dulunya masih kuat, masih bisa tegak, berjalan dan semangat, tetapi semakin tua dia semakin rentan. Sehingga memang keluarga merupakan tempat yang paling nyaman buat mereka. Jadi itu yang pertama. Terus oleh karena itu keberadaan lansia, khususnya lansia tangguh, sangat penting bagi terwujudnya pembangunan keluarga. Nah, hari ini Bapak Mama, yang kita mau bicara tentang bagaimana menyiapkan orang-orang tua kita menjadi lansia-lansia yang tangguh, sehingga mereka tidak menjadi beban dalam keluarga. Mengerti? Ya. Jadi ini juga menyiapkan kita yang ada hadir hari ini supaya kita juga nanti menyiapkan diri menjadi lansia nantinya. Sehingga kita sudah paham sebenarnya ketika arahnya nanti mau ke lansia itu perubahan apa. Ya, seperti itu. Oke, next. Dalam pembuatan program pembangunan keluarga, alas atasnya apa nih? Ini sabar. Tunggu. Sorry Bapak Mama. Ini terlalu besar. Oke. Nah, ini dia. Bagaimana peran keluarga dalam penguatan program pembangunan keluarga? Nah, ini yang penting Bapak Mama. Bagaimana peran keluarga dalam penguatan program pembangunan keluarga? Yang pertama, mengembangkan potensi keluarga termasuk lansia. Anggota keluarga yang memiliki lansia seyogyanya selalu berupaya memberikan peluang, bimbingan, motivasi untuk membantu lansia mengembangkan potensinya. Jadi ini, Bapak Mama yang hadir, saya mau mengajak bahwa ketika kita tahu bahwa kita punya orang tua punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Kenapa saya selalu di kegiatan-kegiatan Pramus dan Musrembang Bangsa bilang, tolong dukung kami dengan kegiatan lansia. Karena bukan cuma fisiknya saja dari teman-teman kesehatan, tetapi psikisnya mereka, mentalnya mereka yang harus kita siapkan dan harus kita betul-betul kawal. Sehingga jangan sampai mereka menjadi seorang lansia yang dalam tanda kutip yang merasa hidupnya tuh tidak berarti apa-apa. Padahal sebenarnya potensi yang mereka miliki itu luar biasa. Nah, ini saya beri contoh misalnya ada orang tua kita yang mungkin dulu
suka menganyam, tikar atau bere dan segala macam. Nah, itu potensi-potensi yang sederhana saja Bapak Mama, yang perlu kita dorong sehingga biar di usia lansia mereka tetap produktif seperti itu. Nah, itu yang kami harapkan. Sehingga jangan sampai kita sebagai keluarga, kita sebagai anak, kita merasa tiap hari orang tua ini hanya cuma begitu saja. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa membangun kemandiriannya. Sehingga hari ini betul-betul materi yang nanti kita mau dengar seperti ini menjadi penguatan buat kita yang memiliki lansia di rumah, ya. Oke. Lanjut. Nah, ini yang kedua, mengembangkan sosial ekonomi keluarga lansia dapat diperdayakan untuk membantu mengembangkan usaha ekonomi keluarga, antara lain dengan memanfaatkan kemampuan keterampilan sesuai dengan minat lansia. Itu tadi saya sudah jelaskan. Jadi ketika kita mengetahui orang tua kita punya minat, punya bakat dari mana mereka, maksudnya mereka senangnya buat apa, coba kita dorong sehingga mereka tetap produktif, tetap aktif, ya, seperti itu. Penyemayan 8 fungsi keluarga lansia dapat diperdayakan untuk membantu upaya penerapan nilai-nilai 8 fungsi keluarga kepada anak cucu. Nah, di sini nanti saya paparkan 8 fungsi keluarga yang penting yang dapat Bapak Mama lakukan di rumah, ya. Oke, next. 8 fungsi keluarga itu apa-apa saja. Yang pertama ada fungsi agama. Nah, di sini kita bisa mengajak yang namanya anak cucu. Kita bisa memberitahukan kepada para lansia ketika mereka menjadi pengganti pengasuh. Di sini Bapak berdua silakan bergabung di depan. Yang dikasih ini menunggu kode tadi cuma. Nah, di sini yang pertama fungsi agama. Nilai moral yang terkandung dalam fungsi agama itu yang pertama keimanan, ketakwaan, itu seperti biasa ya Bapak Mama. Nah, itu seperti biasa. Tapi bagaimana 8 fungsi keluarga ini kita terapkan kepada lansia sehingga mereka bisa menggantikan posisi kita sebagai orang tua ketika kita sibuk bekerja. Jadi seperti itu. Bagaimana mereka bisa menerapkan 8 fungsi keluarga kepada cucu-cucunya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kedua, fungsi sosial budaya. Nilai moral yang terkandung dalam fungsi sosial budaya, bagaimana mengajarkan anak toleransi, saling menghargai, terus membangun kebersamaan. Jadi anak-anak itu ketika dari kecil kita sudah melakukan menguatkan fondasi dasar dalam rumah, ketika mereka besar pun mereka tidak mungkin keluar dari aturan-aturan yang kita buat sebagai orang tua, ya. Jadi sama halnya juga dengan lansia, ketika mereka mengajarkan kepada cucu-cucunya tentang nilai-nilai ini, pastinya anak cucu akan pertumbuhan dan perkembangan mereka betul-betul bisa menjadi generasi-generasi yang luar biasa, ya, seperti itu. Oke, yang ketiga fungsi sebelumnya, fungsi cinta kasih. Nah, ini nilai moral yang terkandung dalam fungsi cinta kasih itu apa saja? Ada empatinya di sana, ada keakraban yang dibangun, keadilan, pemaaf, kesetiaan, suka menolong dan tanggung jawab. Nah, ini nilai-nilai yang ada yang terkandung dalam hukum cinta kasih itu hukum tertinggi untuk kita Katolik, ya. Nah, ini dia masuk juga di dalam 8 fungsi keluarga. Jadi nilai yang terkandung itu yang nanti diajarkan oleh kita sebagai keluarga maupun lansia kepada anak cucunya, seperti itu. Oke, next. Yang keempat, fungsi perlindungan. Nilai moral yang terkandung dalam fungsi perlindungan itu ada rasa aman, pemaaf, tanggap, tabah, dan kepedulian. Nah, hal-hal ini simpel saja Bapak Mama ketika kita membaca, tetapi sebenarnya maknanya itu luar biasa, ya. Nilai-nilai yang kita tanam, kita mau supaya yang buruk-buruk dari kita jangan sampai tertanam pada anak dan cucu kita. Benar kan? Ya, jadi sedikitnya misalnya kita yang tukang dendam atau tukang marah, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal keluarga kiri kanan hanya karena dendamnya.
Tapi sebenarnya hidup ini apa sebenarnya? Ya, kalau kita mau bilang hidup ini apa, hidup ini hanya sementara yang Tuhan pakai nafas kita hanya untuk bernapas, untuk menjadi berkat buat orang. Tetapi ketika kalau kita menanamkan nilai-nilai yang merusak kita punya pikiran, merusak kita punya psikisnya, apa untungnya? Tidak ada, ya Bapak Mama. Jadi ingat, hidup ini sudah Tuhan kasih berkat buat kita sampai di usia seperti ini. Berarti kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat juga buat orang. Jadi berkat itu bukan dalam bentuk materi saja Bapak Mama, ya. Bukan dalam bentuk materi saja, tetapi bisa dalam perkataan dan perbuatan kita. Nah, contoh simpel saja ketika kita merawat lansia, itu juga merupakan berkat yang kita berikan. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik. Itu fungsi yang keempat. Yang kelima, fungsi reproduksi. Nah, nilai moral yang terkandung dalam fungsi reproduksi itu apa? Ada rasa tanggung jawab, sehat, dan keteguhan. Nah, ini menyangkut anggota BKL yang masih usianya masih produktif. Nah, ketika kita tahu bahwa ketika orang tua kita menjadi tua, pasti kesehatan reproduksinya pun harus tetap dijaga. Jangan sampai terjadi penyakit-penyakit yang akhirnya buat mereka lebih sengsara di usia tua. Sudah perubahan fisik, tambah psikisnya, tambah lagi dengan sakit, ya, seperti itu. Oke, next. Yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, di sini pembentukan karakter sehingga menjadi sumber daya manusia yang ulet, kreatif, bertanggung jawab, berbudi luhur. Nilai yang terkandung dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan adalah percaya diri, luas, rajin, kreatif, bertanggung jawab, dan kerjasama. Sebenarnya nilai-nilai di 8 fungsi keluarga itu saling berkaitan, ya. Hanya saja sekarang tinggal bagaimana kita menerapkan dalam rumah. Nah, ini juga masuk 8 fungsi keluarga ini juga masuk di kegiatan Pokja, kelompok kerja Kampung KB. Nah, kebetulan Pak Sadra sebagai ketua Pokja, jadi fungsi-fungsi ini dimasukkan dalam kelompok-kelompok kerja yang akan mendampingi di kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, lansia, ataupun kegiatan organisasi di luar, ya, seperti itu. Oke, yang ketujuh, fungsi ekonomi. Ya, kalau fungsi ekonomi semua sudah tahu. Jadi nilai yang terkandung tuh hemat, mengajar anak supaya lebih hemat. Orang tua sebagai lansia, kita mengajarkan, memberikan peran pengganti kepada mereka supaya mereka bisa menjadi panutan buat anak cucunya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, fungsi pemeliharaan lingkungan. Nah, nilai moral yang terkandung di dalam fungsi pemeliharaan lingkungan itu pastinya kebersihan dan disiplin, ya. Mengajarkan anak bagaimana disiplin, atur waktu dari kecil. Kalau dia sudah diatur dari kecil, mindsetnya, pola pikirnya pasti terbawa terus sampai besar. Jadi seperti itu. Nah, ini nilai-nilai 8 fungsi keluarga yang bisa kita sebagai keluarga yang memiliki lansia bisa menyampaikan kepada orang tua kita untuk ketika kita bahwa jangan sampai lansia ini kita rasa menjadi beban kita di rumah, ya. Jadi kita yang memiliki lansia ini kita selalu mendorong potensi-potensi yang ada pada orang tua kita, sehingga mereka juga merasa dihargai, mereka juga merasa bahwa dibutuhkan, seperti itu, ya. Oke, next, kebijakan. Nah, kebijakan pembangunan keluarga lansia. Ya, kamu sampai mendengar tapi kita tidak usah terlalu serius, ya, karena nanti kalau terlalu serius akhirnya apa yang disampaikan bisa blank semua. Oke, kebijakan pembangunan keluarga lansia tangguh. Nah, ini ada pengembangan kemitraan, penguatan komitmen para pengelola dan pelaksana, pemberdayaan keluarga dan pembinaan lansia tangguh, dan peningkatan akses dan kualitas. Nah, ini bagian dari kebijakan. Kenapa diadakan kegiatan seperti ini? Jadi kita mau membangun komitmen bersama, kita mau bermitra, kita mau supaya semua stakeholder, semua pemimpin di wilayah daerah atau di desa bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh lansia.
Jadi mungkin sedikitnya mereka melihat bahwa terjadinya perubahan fisik dan psikis dan segala macam perubahan yang terjadi pada lansia perlu didorong, perlu diberi bantuan sehingga mereka merasa bahagia di hari tua. Ya, seperti itu. Oke, strategi pembangunan keluarga lansia tangguh. Nah, ini kalau yang saya kasih ini berupa materi baku ya, Bapak Mama. Jadi ini sekedar untuk berbagi informasi sehingga Bapak Mama yang hadir bisa tahu. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi tentang pembangunan keluarga lansia tangguh, terus meningkatkan kepedulian dan peran serta mitra. Contohnya hari ini kita buat di kantor desa. Nah, ini juga salah satu dukungan ya. Jadi meningkatkan dukungan operasional dan dukungan keberlangsungan program serta memperdayakan keluarga yang mempunyai lansia. Nah, sebenarnya kegiatan seperti ini dari kemarin-kemarin kegiatan lansia saya selalu bersama lansia. Jadi ketika di posyandu lansia saya selalu dampingi dengan permainan, dengan materi supaya mereka tahu menghadapi masa tua seperti apa. Tetapi saya juga merasa penting ketika saya mengundang Bapak Mama yang memiliki lansia untuk bisa kita sama-sama belajar bagaimana memahami perubahan-perubahan pada lansia. Sehingga seperti tadi yang awal saya bilang, jangan sampai kita hanya karena kurang memahami perubahan yang terjadi pada lansia, kita akhirnya bentrok, kita akhirnya konflik dengan orang tua. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, dan listrik sudah mati. Padahal inti kegiatannya belum nih, pada ada sesuatu yang harus ditayangkan, ternyata listriknya mati duluan. Jadi seperti itu. Nah, oke, Bapak Mama sambil kita tunggu listrik. Nah, bagaimana peran lansia tangguh dalam pembangunan keluarga? Nah, ini yang penting nih Bapak Mama. Jangan sampai kita berpikir orang tua nih, hey, grand parenting ya. Oke. Berikutnya, mengembangkan ekonomi produktif bagi keluarga lansia dan lansia itu sendiri. Sudah, Pak. Jadi ini yang terakhir, mengembangkan ekonomi produktif bagi keluarga lansia itu sendiri. Nah, itu tadi kita dorong potensi-potensi yang ada pada orang-orang tua kita. Kita tahu mereka masih kuat. Jangan sampai karena fisiknya sudah berubah terus kita menganggap mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi selalu memberikan perhatian, memberikan penghargaan kepada mereka dengan mendorong selalu potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Ya, seperti itu. Proyektor yang tidak bermasalah. Oke, perubahan apa saja yang terjadi pada proses menua? Sebenarnya ini kalau di slide lebih bagus pas kita masuk ke sini nih. Perubahan apa saja yang terjadi pada proses menua? Yang pertama pastinya perubahan biologis. Nah, biologis ini identik dengan perubahan fisik tadi. Jadi kalau kita tahu bersama ketika misalnya ini juga sebagai bahan untuk kita sendiri ya menghadapi masa tua. Jadi ketika misalnya perubahan fisik atau biologis terjadi di sana, itu pasti ada sistem yang namanya perubahan pada sistem saraf, ingatan, penglihatan, ya, pendengaran. Jadi kadang mama, ya terdengar, mama, kita dengar juga. Woi, marah-marah. Padahal memang pendengarannya sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi seperti itu. Penglihatan, pendengaran, sarafnya juga sudah mengalami penurunan. Terus yang paling ini seperti tadi, adanya penyakit-penyakit bawaan. Karena ada perubahan saraf di sana, perubahan sistem usus, terus jantung, lambung. Jadi mulai cepat lapar, kayak misalnya ini penyakit apa, penyakit lambung. Padahal itu tuh ada perubahan sebenarnya, perubahan-perubahan ketika memasuki usia menua seperti itu. Kan apa beda? Oke. Nah, ini tolong kita sama-sama melihat perubahan apa saja yang terjadi pada proses menua. Perubahan yang pertama, perubahan biologis atau fisik. Nah, perubahan pada sel sistem saraf
sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pernapasan, sistem genital atau alat reproduksi, dan saluran kemih, sistem hormonal, fungsi kulit, otot, dan bla bla bla. Itu perubahan yang biasa terjadi pada orang yang masuk usia lansia. Oke, berikutnya perubahan psikososial. Nah, tadi perubahan fisik. Nah, sekarang perubahan psikososialnya itu apa? Dilihat. Nah, kita jangan heran ketika melihat mereka tiba-tiba murung di rumah. Tiba-tiba tidurnya tuh, pola tidurnya tuh mulai beda. Kalau dulu bisa tidur nyenyak, kaget-kaget mungkin tengah malam tidak bisa tidur nyenyak. Nah, itu ada gangguan di sana. Gangguan kecemasannya, ketakutannya. Nah, itu kenapa? Biasanya dialami oleh orang tua. Karena perubahan fisik tadi ya. Jadi dari yang kuat, akhirnya dia semakin kesini, psikisnya terganggu. Jadi seperti itu. Jadi ini juga perlu keluarga yang memiliki lansia untuk memahami betul, sehingga kita bisa memberikan solusi buat mereka. Jadi ini terus, nah ini misalnya perubahan sosial meliputi perubahan cara hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan segala macam. Jadi kalau misalnya lansia dulu sebagai misalnya contoh, kita punya orang tua yang dulunya aktif sebagai guru atau mungkin aparat desa atau bapak desa atau yang pokoknya yang punya jabatan di masa lampau, pastinya mereka masih terbayang-bayang dengan masa kejayaannya, sehingga kadang mereka masih terlihat arogannya atau masih terlihat egonya ketika menghadapi kita sebagai anak dan cucu. Jadi seperti itu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya perlu kita paham, perlu kita tahu, sehingga jangan sampai kita berkonflik dengan para lansia ini ya. Oke, jadi di sini misalnya pasangan, perubahan konsep diri serta kesadaran akan kematian. Hal tersebut di atas tidak terlepas dari peran lansia secara pribadi. Nah, kadang-kadang di usia lansia sudah dari muda bersama, sampai punya anak, sampai punya cucu berhasil, dan semuanya sudah berhasil. Kaget-kaget salah satu pergi, ya misalnya contoh, bapaknya duluan, mama nih berasa separuh nyawanya tuh pergi. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun bersama. Kehilangan ketika seseorang, misalnya kita kehilangan di usia yang masih dianggap bahwa tidak terlalu tua, itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika kehilangan di masa-masa yang orang bilang masa-masa lansia, masa-masa di mana ketika terjadi perubahan banyak di sana, pastinya yang pertama mereka merasa kehilangan yang luar biasa. Bahkan mungkin kita bisa dengar contoh, hari ini meninggal, besoknya mungkin istrinya ikut atau suami ikut atau 40 malam belum selesai. Nah, biasanya seperti itu. Ya, jadi ada ikatan antara orang tua, antara pasangan ini yang tidak bisa lepas. Kenapa? Karena suka duka sampai di usia yang sebenarnya usia yang saling bergantung, satunya pergi seperti itu, ya. Oke. Yang ketiga itu perubahan spiritual. Jadi orang bilang hari ini kalau bapak mama yang hadir, bapak mama yang hadir, kita secara rohani itu belum ya, maksudnya kita belum terlalu kayak yang tiap hari kayak orang-orang tua kita ada Santa Ananya, ada Santo Yakinnya. Nah seperti itu. Jadi kita punya keimanan masih kurang. Jadi kita masih belum berpikir bahwa di atas itu merupakan segala-galanya. Tetapi bagi lansia itu sesuatu yang sangat penting buat mereka. Jadi harus terus kita dorong, misalnya terlibat dalam organisasi-organisasi seperti itu, sehingga mereka tidak merasa hampa hidupnya. Ya, karena ketika mereka memasuki usia tua, ini kehidupan spiritualnya mereka merasa semakin mensyukuri seperti itu. Jadi mensyukuri apa yang sudah mereka dapat, mau baik mau buruk semua mereka sudah berpikirnya tidak lagi ke hal-hal duniawi, tapi bagaimana membangun keimanan mereka kepada Tuhan, sehingga ketika mereka dipanggil jalannya sudah aman seperti itu. Jadi itu biasanya dipikirkan oleh para lansia. Nah, oke. Jadi yang perlu kita ingat Bapak Mama, menjadi lansia sehat
berarti akan bisa tetap aktif. Sebaliknya, menjadi lansia aktif bisa tetap sehat. Nah, lansia tangguh dapat diwujudkan melalui apa? Ada promotifnya di sana, promosi, preventif, pencegahan, kuratif, pengobatan, rehabilitasi, pemulihan, singgah lesedia. Nah, ini bagian apa? Promosinya seperti ini, hari ini kita hadir, ya. Jadi saya memberikan promosi, bagaimana kita bisa penanganan terhadap orang tua kita ini sehingga mereka tetap di usia tua masih tetap menjadi lansia-lansia yang tangguh seperti itu sehingga tidak menjadi beban kita, ya. Oke, nanti ya ini kuratif pengobatan ya, kalau misalnya sakit dibawa ke dokter mendapatkan pengobatan, terus nanti ada pemulihan di sana sehingga lansia bisa tetap sehat, aktif, produktif dan mandiri, ya. Oke, materi kita selesai hari ini, tetapi ada ruang sebentar untuk kita berdiskusi, tapi sebelumnya nanti saya tayangkan sedikit film pendek untuk Bapak Mama supaya kita merefleksi. Kita bisa paham betul dan apa yang terjadi pada perubahan-perubahan yang telah saya sampaikan tadi, ya. Sehingga pulang ketika kita merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, perbaiki dari sekarang. Jangan sampai ada penyesalan ketika orang tua kita sudah tidak ada, ya, seperti itu. Oke, nah ini mungkin ada salah satu orang tua yang hadir di sini. Nah, ini fotonya mereka. Nah, oke, sekarang sebelum ke diskusi, sebelum ada yang mau saya tanyakan kepada Bapak Mama menyangkut kegiatan kita menyaksikan dulu di video. Oke, ini. Nah, kita nanti nonton bersama. Ini film dari kisah nyata, ya. Yang tengah, ya itu. Oke. Jadi kita bisa menyaksikan ini, ya. Baru beli pas om baru lari beli. Ini kan belum apa-apa.